Mengawali kegiatan hari ini, kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Komisi Pemilihan Umum. Hadirin persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang dalam kegiatan peluncuran budaya kerja KPU Kabupaten Wonogiri. Telah hadir bersama dengan kita pada siang hari ini yang terhormat Ketua KPU beserta anggota KPU Kabupaten Wonogiri yang kami hormati, PLT Sekretaris beserta seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri serta yang kami hormati staf pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teriring ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kita dapat hadir di aula kantor KPU Kabupaten Wonogiri dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin kami hormati, siang ini kita berkumpul di sini bukan sekedar menghadiri sebuah seremoni, melainkan untuk menjadi saksi dari sebuah langkah besar, sebuah komitmen nyata dan babak baru dalam sejarah perjalanan KPU Kabupaten Wonogiri yang memegang teguh pilar demokrasi, integritas, dan profesionalitas. Namun nilai-nilai tersebut tidak akan bermakna tanpa adanya fondasi yang kuat, yaitu budaya kerja. Hari ini KPU Kabupaten Wonogiri dengan bangga meluncurkan budaya kerja baru. Kehadiran budaya kerja ini bukan sekedar slogan di atas kertas, melainkan sebuah kompas, panduan perilaku dan roh baru dalam setiap nafas pelayanan kita untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur dan agar acara kita mendapatkan keberkahan, marilah bersama-sama kita menundukkan wajah sejenak untuk berdoa dan akan dipandu oleh Saudara Pascal Jati Kusuma. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk memimpin doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengharapkan keridhaan dan keberkahan darinya. Izin doakan saya baca secara Islam bagi yang beragama dan berkeyakinan lain, mohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azimat maghfiratik wa ghanimatan min kulli birrin wa salamatan min kulli ismin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang baik ini kami mohon kepadamu, limpahkanlah kelancaran, keberkahan, serta manfaat atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan implementasi budaya kerja Handal Beni di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat semangat kebersamaan, meningkatkan integritas, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan penuh tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Ya Rabb, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mampu memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai budaya kerja Handal Beni dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bimbinglah kami agar senantiasa menjaga amanah, menjunjung tinggi integritas, serta mengedepankan kepentingan lembaga dan pelayanan kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, serta kemampuan untuk menerapkan budaya kerja yang disiplin, harmonis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadikanlah setiap proses pembelajaran dan penguatan yang kami ikuti hari ini sebagai langkah untuk memperbaiki diri dan memperkuat kualitas kelembagaan. Ampunilah segala kekhilafan kami, terimalah setiap ikhtiar kami, serta jadikan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kami dalam membangun lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan penuh semangat pengabdian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kepada yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Wonogiri Bapak Satyagraha
untuk memberikan sambutan pembukaan pada kegiatan siang hari ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati teman-teman anggota KPU Kabupaten Wonogiri, anggota sekretaris, pasukan dan staf yang saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat dan bahagia dalam proses perjalanan yang luar biasa dalam perumusan budaya kerja. Dan hari ini saatnya kita akan melaunching apa yang telah menjadi kesepakatan kita di awal. Hari ini 285 tahun yang lalu, Raden Mas Said berdiri di atas Watu Gilang di Dusun Laroh itu. Beliau membakar semangat pengikutnya, menyampaikan ajaran Tiji Tibeh. Saya kira kita pahami betul ini. Mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh. Ajaran ini di beberapa literasi yang saya baca, ini sejatinya adalah ajaran manunggaling kaula lan Gusti. Ajaran bersatunya antara pemimpin dan rakyatnya. Ajaran tentang bagaimana pelayan dan yang dilayani ini tidak ada batas, tidak ada jarak. Tiji Tibeh. Kemudian di dalam perjalanannya, saya lihat lagi di beberapa literasi juga, ini sebetulnya bagian dari kalau dilihat dari teori pelayanan publik, ini juga termasuk dari pengejawatan itu, Tiji Tibeh. Bagaimana pelayan, institusi, instansi ini tidak ada jarak atau tidak ada batas dengan yang dilayaninya. Dalam perjalanannya kemudian Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said ini kemudian mengajarkan beberapa ajaran. Yang paling terkenal selain Tiji Tibeh adalah Tridharma Sambernyowo. Kita pernah gunakan ini pada tagline semasa Pilkada 2024. Handarbeni atau lengkapnya Rumangsa melu handarbeni, rumangsa melu handarbeni, tansah nyaluhan rungkepi nglaksarira hanrasawani. Kita singkat kemarin di Pilkada 2024 jadi handarbeni, hanrungkepi dan hanrasawani. Ibu bapak sekalian, ini juga kalau kita lihat dari sisi pelayanan publik, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya Pangeran Sambernyowo mengajarkan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh negara atau instansi seperti kita, KPU Kabupaten Wonogiri, dan kewajiban apa yang juga harus dilakukan oleh rakyatnya. Di dalam prosesnya, perjalanannya, good government itu terdiri dari active government, active citizen, jadi warga negara yang aktif, dan responsive government, jadi pemerintah yang responsif. Apa yang mau saya katakan sebetulnya lebih kepada momentumnya hari ini adalah momentum yang betul-betul tepat. 285 tahun yang lalu, Pangeran Sambernyowo mengumpulkan pengikutnya untuk membangun satu daerah, satu perlawanan dalam rangka pelayanan kepada publik. Dan hari ini juga kita melaunching atau memperkenalkan budaya kerja baru kita. Budaya kerja yang salah satunya kita mengambil dari salah satu di Tridharma Sambernyowo, yaitu handarbeni.
Apa itu Handarpeni? Nanti kita akan coba saksikan bersama. Tapi prinsipnya adalah bagaimana budaya kerja ini bisa betul-betul pada momentum hari ini menjadi nilai baru kita, menjadi norma baru kita, dan pada akhirnya nanti akan menjiwai setiap gerak langkah kita di dalam setiap pekerjaan kita, yang muaranya, ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat, kepada publik, khususnya publik di Wonogiri. Terima kasih kepada tim yang luar biasa menyiapkan acara hari ini, mempersiapkan budaya kerja, mempersiapkan nilai-nilainya, mempersiapkan kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bisa membawa berkah, khususnya bagi publik di Kabupaten Wonogiri. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Kemudian yang kedua, baik-baik oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Wonogiri. Hadirin yang kami hormati, menuju wilayah bebas korupsi bukanlah akhir dari sebuah tujuan, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan demi menjaga kepercayaan masyarakat Wonogiri dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita buka hati dan buka pikiran kita satukan dalam langkah untuk menyambut budaya baru lembaga kita. Hadirin yang kami hormati, inilah saatnya prosesi peluncuran budaya kerja KPU Kabupaten Wonogiri. Prosesi ini akan terlaksanakan dengan penempelan pasir, dimulai dari yang duduk di belakang. Tetapi sebelumnya tolong dipastikan dulu untuk sudah dilepas isolasinya yang di belakang pasir. Dimulai dari belakang dan akan dilaksanakan seterusnya sampai terakhir kepada Bapak Ketua KPU dan terakhir.
Sinomaya winaya sepin suming pentolonge kabut. Penampilan pasal yang terakhir akan dilakukan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Wonogiri didampingi oleh anggota KPU beserta pengantin Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri. Hadirin berbahagia, inilah budaya kerja KPU Kabupaten Wonogiri, Handar Beni. Setiap pekerjaan bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi tentang bagaimana kita melayani, menghargai, dan mengabdi. Di balik setiap pelayanan ada tanggung jawab. Di balik setiap keputusan ada integritas. Dan di balik setiap langkah ada semangat untuk menjaga demokrasi. Kami percaya membangun lembaga yang baik dimulai dari budaya kerja yang baik. Bukan sekedar slogan, bukan hanya tulisan di dinding kantor, tetapi nilai yang hidup dalam sikap, perilaku, dan pengabdian sehari-hari. Handar Beni, sebuah nilai tentang rasa memiliki tanggung jawab, memiliki kepedulian, dan memiliki komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Humanis, melayani dengan ramah, dan menghargai sesama. Akuntabel, bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipercaya. Netral, menjaga profesionalitas dan keberpihakan pada aturan. Disiplin, hadir tepat waktu, bekerja tepat tujuan. Adaptif, siap menghadapi perubahan dan perkembangan zaman. Responsif, cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Berintegritas, jujur dalam tindakan, teguh dalam prinsip. Efektif, bekerja tepat guna dan tepat hasil. Nasionalis, mengabdi untuk bangsa dan demokrasi Indonesia. Inovatif, terus bergerak maju dengan ide dan semangat baru. Kami sadar, kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu hari, tetapi melalui kerja yang tulus, pelayanan yang adil, dan komitmen yang dijaga setiap hari. Melalui budaya kerja Handar Beni, KPU Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk terus tumbuh menjadi lembaga yang profesional, berintegritas, dan semakin dekat dengan masyarakat. Handar Beni, rasa memiliki, rasa mengabdi untuk demokrasi yang lebih baik. Hadirin yang kami hormati, budaya kerja yang kita luncurkan hari ini mengakar pada nilai luhur dari pendiri Kabupaten Wonogiri, Raden Mas Said, yaitu jargon Handar Beni, dan jargon ini membawa semangat rasa memiliki tanggung jawab dan kebersamaan. Melalui ke-10 nilai inilah KPU Kabupaten Wonogiri siap memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan melangkah mantap menuju wilayah bebas dari korupsi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita laksanakan sosialisasi budaya kerja Handar Beni yang akan disampaikan oleh Bapak Irawan Ariwibowo, anggota KPU Kabupaten Wonogiri, sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, dan akan dipandu oleh moderator Ibu Alfi Nirmalasari, Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya kami persilakan.
mencari makan, mencari mangsa, atau kalau tumbuhan dia memproses sedemikian rupa dengan fotosintesis dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak, ada ruang di mana kita mencari makan dengan cara bekerja. Kira-kira gitu. Yang pertama kesadaran. Yang kedua, ternyata yang membedakan kita itu adalah intensionalitas. Itu penghayatan terhadap diri kita. Kita mampu mengembangkan apa yang kemudian hari ini kita lakukan dengan cara makan. Kalau kita lihat sapi dari dulu zaman Nabi Adam sampai hari ini, kira-kira cara makannya tidak akan mungkin bergeser dari memolah biak dengan menggunakan supit ataupun pisau. Tapi hari ini kita sangat berkembang. Saya pernah baca buku ya, Sarinah, buku proklamator kita, Insinyur Soekarno. Bung Karno bagaimana kemudian dia menulis secara runtut sejarah peradaban manusia dari zaman batu, zaman ketika dia hidup di gua-gua sampai munculnya kemudian zaman meramu, kemudian sampai pada akhirnya kita menjadi masyarakat yang modern seperti ini. Ternyata di sana tantangannya berbeda-beda. Sehingga kalau kemudian ngomong soal budaya nanti, Ibu Bapak, kita sedang berbicara tentang konteks bagaimana reaksi manusia menghadapi tantangan, bagaimana adaptasi manusia menghadapi tantangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat kita berbeda, Ibu Bapak, itu ternyata adalah bahasa. Binatang tidak memiliki bahasa sekompleks kita. Semut hanya bisa berbahasa semut, dia tidak bisa berbahasa binatang yang lain. Sementara kita bisa berbahasa manusia dari manapun asal kita mau belajar. Yang keempat, pembuatan alat dan penggunaan alat. Ini yang membedakan. Sehingga nanti kalau kita berbicara tentang bagaimana berinovasi, ya itu bukan sesuatu yang barang baru. Karena inovasi sesungguhnya itu adalah karakter yang melekat. Kita itu mampu membuat dan menggunakan barang itu, gitu. Secara filosofis begitu. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu itu bekerja sama. Seorang petani dia tidak akan pernah mampu memanen padinya tanpa tukang besi yang menciptakan cangkul untuknya. Kira-kira begitu. Tanpa orang lain yang memproduksi pupuk untuknya. Kira-kira begitu. Sama dengan kita kalau kita nanti berbicara bagaimana kemudian kita mengimplementasikan kerjasama di dalam lembaga ini, di endingnya nanti. Bagaimana seharusnya kita tidak ada ego sektoral di masing-masing divisi dan sebagainya. Karena kita tidak akan pernah mampu untuk memenuhi kepentingan lembaga ini dari hanya satu divisi saja. Kira-kira begitu. Karena secara filosofis kita dihadirkan di dunia ini berbeda, salah satunya adalah dengan kerjasama. Ibu Bapak semuanya. Itu budaya. Nah kalau kita rangkum ya, itu intinya hanya dua yang membedakan kita dengan binatang atau makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah kita punya pengetahuan, yang kedua kita punya budaya. Sesungguhnya itu. Nah budaya adalah adaptasi, cara adaptasi kita untuk menghadapi tantangan. Zaman itu berubah, Bapak. Di zaman manusia tinggal di gua secara komunal, mereka berburu kehidupan mereka. Tetapi lambat laun karena cuaca semakin tidak berpihak, letusan gunung berapi di mana-mana sehingga mereka tidak bisa tinggal hidup nomaden. Mereka untuk memutuskan kemudian bagaimana bercocok tanam. Dan kurang lebih seperti itu kalau saya persingkat. Mereka memutuskan budaya perburuan ini selesai ketika kemudian dia tahu tantangan yang dihadapi hari ini itu lebih besar, berbeda dengan tantangan yang kemarin-kemarin begitu. Apa kemudian aku tidak makan kalau kemudian binatang buruannya sudah tidak ada di sekitarku? Kalau aku terus-menerus mencari hewan buruan dan tidak menemukan dan mendapatkannya, apakah kemudian aku tidak makan? Maka ada budaya petani, budaya bercocok tanam ya, memelihara hewan piaraan. Sampai pada akhirnya itu ternyata melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Kemudian mereka mulai ketika aku bercocok tanam, aku membutuhkan sapi barter. Budayanya bergeser.
Sehingga mereka kewalahan untuk melakukan barter, kemudian mereka menentukan siapa yang harus memimpin barter ini gitu, secara ekonomi. Ada kepala suku, gitu ya. Baru kemudian muncul uang. Kemudian sampai hari ini, itu adalah proses adaptasi untuk menghadapi tantangan zaman. Kalau berbicara tentang kerja, Ibu Bapak, kerja ini kan sebenarnya adalah sesungguhnya ya, kalau secara filosofis, kerja ini kan sesungguhnya adalah kegiatan dasar kita. Ini kan kegiatan dasar. Rumusannya kan begini, disebut manusia apabila dia hidup. Kalau dia mati sudah tidak manusia. Untuk hidup dia perlu makan, kan begitu. Untuk makan dia harus bekerja, kira-kira kan begitu. Kerja itu maknanya merupakan kegiatan dasar manusia. Namun demikian tidak hanya cukup berhenti di situ, Ibu Bapak semuanya. Kerja itu sekaligus sebagai realisasi diri manusia. Bagaimana disebut petani? Karena dia mengupayakan pertanian. Eksistensinya disebut seorang petani itu. Arsitek karena dia membuat sesuatu gitu. Disebut empu karena dia mengubah besi untuk menjadi persenjataan gitu. Disebut empu kira-kira gitu. Atau keris. Kita disebut sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya kita juga ingin dikenal sebagai penyelenggara pemilu. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kegiatan dasar kita makan, bukan begitu. Ini yang penting. Ini dasar sebelum kemudian kita berbicara tentang implementasi budaya. Yang ketiga, ternyata itu juga adalah realisasi sosial kita. Kita ini tidak bisa sendiri. Dalam semua literasi sosiologi dikatakan bahwa manusia itu makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Individed gitu, tidak divided, dibagi. Artinya dirinya tidak bisa dibagi. Apa yang tidak bisa dibagi? Jasmani, rohani, antara jiwa, raga, rohnya itu tidak bisa dibagi. Sekali satu hilang selesai, dia tidak disebut manusia. Individed ya, ini secara etimologi kan begitu. Secara asal usul kata kan begitu. Bukan individualis itu kemudian dia mau sendiri atau butuh orang lain, bukan itu sesungguhnya. Individed, tidak terbagi. Yang kedua, kita makhluk sosial. Artinya dalam lingkungan kerja, dalam interaksi kita itu kita sedang merefleksikan atau kemudian mengaktualisasikan kesosialan kita sebagai manusia. Dan yang terakhir adalah bagian dari sejarah. Kerja itu adalah bagian dari sejarah. Borobudur sampai hari ini berdiri, itu akan selalu diingat. Itu legasinya siapa ya? Sanjaya kalau tidak salah. Betul ya? Kira-kira kalau Handar Beni ini, Pak Ketua dan kami ini mungkin juga suatu hari akan keluar dari kantor ini. Tetapi kemudian loncengnya Handar Beni ini kalau tidak diganti, ganti komisioner, ganti budaya kerja. Ini adalah legasi. Termasuk teman-teman masa nggak pensiun sih? Gitu ya? Itu realisasi kesejarahan teman. Diingat Pak Fakih yang susah bayar membuat apa tadi? Bumpernya itu. Sampai saya tadi sempat usul, ini kalau ditambahin ya, pakai kursi roda yang didorong keren. Pas kalau tiba-tiba nyelotok, Pak bongkar semuanya Pak, kita buat baru Pak. Oke. Tapi udah keren Mas Fakih. Terima kasih Mas. Semoga besok ganti komisioner ini tidak diganti. Ganti hampir lebih. Iya, makanya satu periode pokoknya Handar Beni, 2 periode ya paling enggak ya. 2 periode berikutnya aku kepingin. 2 periode berikutnya Andro Somani, lengkap sudah. Dan 6 periode teman. Canggih ini yang teman-teman. Ini gimana sih Panglima prosesnya penuman kata? Ini Panglima sebab buat apa itu saya lihat. Jadi teman-teman jangan merasa rugi ketika kita bekerja sungguh-sungguh di lembaga ini, karena ini akan menjadi legacy bagi kita semua. Karena ini akan menjadi bagian dari kesejarahan kita. Jangan menghitung-hitung apa yang kemudian sudah kita berikan untuk lembaga ini. Maksimal Mas Toto, Mas Dudi, ini periode terakhir betul ya?
di KPU maksudnya, di Bawaslu atau ke atas mungkin bisa besok. Di KPU RI. Tapi setidaknya kan ini kita pernah buat bersama ya Mas Toto ya, Mas Dwi. Gitu. Ini legacy. Kalau kemudian ada yang bekerja hanya semata-mata untuk memenuhi kegiatan dasarnya saja, aku manusia karena aku hidup sehingga aku perlu makan, aku dapat makan, aku bekerja. Waduh. Pertanyaan pertama saya tadi harusnya dijawab sungguh-sungguh. Apakah kita manusia? Ini teman-teman ya dasarnya. Ini filosofis banget ini. Nah, masuklah kita di situ. Baru kemudian kita menentukan, karena kita manusia, kita bekerja, kita perlu budaya. Karena tantangan, karena zaman sudah berkata lain, zaman berkata berbeda. Kalau Heraklitus pernah mengatakan bahwa semua itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Pantare itu kalau bahasa Yunani-nya. Semua itu akan berubah kecuali perubahan itu sendiri. Termasuk usia. Saya ternyata berkaca habis tua juga. Ternyata kita sudah berumur juga. Ya nggak kelihatan tua kan mau pakai tua itu. Kalau Pak Kami itu anak-anak persis. Makanya kemudian hari ini teman-teman kita launch ini, karena ini kebutuhan zaman kita, ini kepentingan zaman kita. Handar Beni itu bukan semau-maunya Panglima Jila, bukan. Terus semau-maunya Pak PLT, bukan. Karena zaman menuntut ada perubahan budaya kerja. Contoh, hari ini zaman teknologi teman-teman. Mesin ketik yang dulu kita kuasai 20 tahun, 15 tahun yang lalu itu sudah berubah di pojokan ini. Betul ya? Ya. Dipakai ketika DW KPU. Dulu nenek moyang KPU pernah menggunakan ini, gitu kan kira-kira. Hari ini kan nggak bisa. Pak Fakih bikin bumper kan nggak bisa dengan PowerPoint doang. Gitu. PowerPoint aja sekarang udah kembangannya banyak. Ajun itu kenal banana itu tiap hari semua materi dibuat PPT. Saya bilang, hati-hati, nanti kalau pidatonya Pak Ketua orang bikin PPT. Kenal banana itu semuanya perlu adaptasi. Jadi budaya itu konkretnya adalah adaptasi terhadap realitas. Realitas apa? Realitas zaman, Ibu Bapak semuanya. Zaman itu sudah harus Handar Beni. Kalau tadi secara filosofi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, secara etimologi saya bongkar lagi ternyata baca bahasa Jawa kuno. Dari kata darbeni, begitu. Kalau secara asal usul kata begitu, darbeni, memiliki, rasa memiliki, ada posesivitas di situ. Bagaimana kemudian kalau kita merasa sesuatu itu milik kita, bayangkan. Coba teman-teman coba renungkan. Bagaimana seandainya kita menganggap bahwa anak kita itu milik kita? Apa yang kita lakukan? Boro-boro dicubit orang, gitu. Boro-boro itu anak kita aja nggak mungkin dibiarkan lapar, betul ya? Maka rasa memiliki ini ayo dimaknai. Dari kata darbeni itu posesif loh ya, hati-hati. Duitku. Kalau kita ngomong lembaga, berarti lembaga ini milik kita. Kalau milik kita, apa yang semestinya kita harus kerjakan untuk sesuatu yang kita miliki? Anggap saja ini anak kita. Anggap saja ini pasangan kita. Anggap saja ini yang kemudian memberikan kehidupan bagi kita setiap bulan. Ada UHA, apa? UA. Mau kita pakai UHA. Oh iya. UK, ada gaji gitu ya, ada tunjangan dan lain sebagainya. Maka mungkin itu sudahkah kita merasa memiliki? Sudahkah kita sudah merasa posesif? Kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali, milikku itu tidak mungkin kita ngomongnya I, nggak mungkin. My itu pasti. It's my book, itu jelas. Ini bukuku, gitu. Kata gantinya itu posesif. Kata ganti kepemilikan. Handar Beni. Next.
Saya sampai jam berapa pun berapa. Saya akan paling khawatir. Trauma saya selain yang lain enggak. Saya masih sini lah ya. Makanya saya membelakangi. Saya nggak kelihatan. Tapi masih ada Viva ya. Kalau dia udah mulai tulis nanti mulai pakai. Oke. Iya. Kita mulai dari yang ini ya, yang ringan. Dari kita sekarang ringan. Ini harus disepakati ya. Artinya model tulisan kayak gini nggak boleh berubah-ubah. Karena ternyata di secara filosofis mendalam tuh pemilihan warna, bentuk, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Wah, warnanya itu kombinasi antara biru, hijau toska, emas. Angel, ini bisa saling ngecapin kendaraan, mesti orangnya umum. Ya, ada yang pertama biru itu integritas sebagai ruh kita. Individed gitu ya, lembaga individed ada jasmani, ada jiwa. Jasmani itu bergerak gitu, jiwa itu pemikirannya, roh itu yang membuat kita hidup. Betul ya? Kita punya jasmani, punya jiwa gitu ya, jiwa, raga gitu, tapi nggak ada rohnya ya mati. Ini sama, integritas itu sebagai penyelenggara pemilu itu ruhnya. Kemudian yang kedua, hijau toska ini dedikasi, pertumbuhan. Bagaimana kita bertumbuh, berdedikasi, mengabdi gitu, sesuai dengan tuntutan zamannya. Kita nggak ngerti loh. Nanti kalau kemarin sudah kencang banget, misalnya dari BRIN saya dengar e-voting, kita nggak ngerti loh besok itu ada e-voting ya. Berarti kan ada budaya yang harus segera kita kan gitu loh. Kita nggak ngerti, kita kan sebagai penyelenggara teknis saja gitu. Kita nggak ngerti besok maunya membuat undang-undang seperti apa. Kalau kita tidak kemudian itu berdedikasi untuk mau bertumbuh, saya kira juga lembaga ini akan sulit sekali gitu untuk berkembang. Kemudian yang ketiga adalah emas, ini kejayaan. Harga emas berapa ya sekarang? Hari ini yang tidak pada terus inflasi itu cuma emas itu. Makanya memilih emas itu benar. Seandainya memilih Harga turun, Mas. harga turun. Rupiah naik, Mas. Katanya kalau ada perang maka emas naik, betul ya Pak Dwi? Ini termasuk pengamat emas. Maka dalam doanya perang. Tidak ya Pak Dwi ya. Oke, kejayaan. Artinya apa? Ini lembaga. Kejayaan itu bukan milik person to person, subjek di masing-masing kita. Kalau kemudian kita meluncurkan sesuatu yang luar biasa hari ini, itu bukan untuk kejayaan subjek gitu, tapi untuk kelembagaan. Makanya saya berpikir ketika Mas Irawan mau nggak pakai subjeknya karena pikir kelembagaan ya oke. Karena kalau sudah dikembalikan untuk kepentingan kelembagaan, rasa-rasanya saya kecil sekali kemudian untuk menuntut terlalu berlebihan. Walaupun saya kira ini bukan rahasia umum. Saya mau buat seperti Pak Ketua. Report saya. Ada air minum nggak? Oh iya. Next. Nah, Ibu Bapak, kita sudah meluncurkan apa sih sumbernya kalau Handar Beni secara filosofi itu, tapi sumbernya itu akronim kan itu potongan-potongan niat kita untuk kemudian bagaimana kita sebagai lembaga publik memberikan pelayanan terbaik kepada publik, karena konsumen kita adalah publik. Kira-kira begitu. Nah, yuk kita berhenti satu persatu. Ini satu huruf saja kira-kira saya butuh 15 menit. Selesainya besok ini. Enggak. Hari itu dia Mbak Alfi. Ternyata mengganti Bu Alfi itu berat. Seberat Bu Alfi. Letaknya di depan. Prinsip ini. Apapun yang kita kerjakan itu ini yang penting itu sebenarnya. Humanis. Bagaimana kemudian
Saya langsung semangat lagi nih teman-teman. Bagaimana kemudian kita ngongke uang begitu? Beberapa saat saya di pembinaan saya menyampaikan aruh lungguh suguh, itu kan konteks ngongke uang gitu. Nenek tamu ya diarwah berkuwi dilungguhke, dicepake lungguhan. Kira-kira begitu kan? Setelah itu dihidangkan apa kebutuhannya dia kita hidangkan, pulang bawain oleh-oleh misalnya, kira-kira begitu. Kebutuhannya apa sih? Informasi yang sebaik mungkin, seakurat mungkin, kira-kira begitu. Bagaimana kita ramah? Ajun ini pernah salah sangka sama saya pikir Pak Irawan karena saya. Ada kumis yang ada yang saya mikir ternyata ramah juga. Ini menghina saya. Saya itu temannya Pak Doni kuliah di MAP. Yang di sana materi keramahan nomor 1. Saya nanti Pak Doni rugi loh ya teman saya. Gitu kira. Bagaimana melayani secara ramah begitu loh Ibu Bapak. Dan saya kira semuanya ramah kalau di Wonogiri. Saya menjumpai saya sangat ramah. Bagaimana kemudian teman-teman itu mengwongke wong gitu ya. Kemudian yang kedua akuntabel. Akuntabel berarti bertanggung jawab dari seluruh pelaksanaan pelayanan kita gitu. Itu dipertanggungjawabkan gitu, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi bagaimana itu bambu dipertanggungjawabkan kepada publik. Katanya, kata Pak PLT ini, ketika diskusi dengan saya, tantangan zaman dalam pelayanan publik hari ini kan ada 4. Efisiensi, katanya begitu. Efektivitas, profesionalitas, produktivitas. Katanya begitu kata beliau. Nah, apakah kita sudah mampu mempertanggungjawabkan 4 hal itu? Apakah kita sudah efisien, efektif, profesional? Kalau berbicara profesional itu kompetensi kita asah tiap hari, kemampuan kita, bukan kemauan ya, kemampuan. Kalau kemauan saya yakin semua saya kemauannya keras-keras semua. Tidak ada teman-teman yang sambat lembur dari pagi kemudian ketemu pagi lagi, nggak ada. Kalau kemauan bekerjanya di. Saya bicara tentang konteks kemampuan. Kalau ngomong profesionalisme itu, kemudian apakah itu sudah produktif dari seluruh waktu yang kita habiskan itu, apakah itu produktif outputnya? Karena kalau sebuah proses itu kan ada input, gitu ya, input, kemudian ada output, kemudian ada outcome gitu ya, kira-kira ada dampak. Sudah nggak kita sudah menyentuh dampak? Atau baru kemudian kita masih di output saja? Berikutnya netral, jelas itu. Tidak berpihak, non partisan, imparsial, bebas kepentingan, tidak terindikasi terbentur oleh kepentingan, begitu kira-kira. Netral, pastikan itu. Kemudian disiplin. Disiplin itu kalau saya di TTM kemarin menyampaikan ada 3. Yang pertama adalah disiplin regulasi. Disiplin regulasi, seluruh pekerjaan kita harus berdasar pada regulasi yang ada. Karena kita itu pelaksana regulasi. Yang kedua disiplin ritme atau disiplin waktu. Yang ketiga adalah disiplin higienitas. Artinya apakah sudah berintegritaskah kita? Kalau kemudian kita disiplin terhadap regulasi, disiplin waktu terhadap integritas kita, saya kira tidak ada persoalan yang kemudian membebani kita. Karena kata Pak Muslim yang membuat kita sering jarang bisa tidur sebagai penyelenggara tiap malam, karena 3 persoalan itu kita terbentur pada 3 hal itu. Kemudian yang berikutnya adaptif. Adaptif itu artinya mampu menyesuaikan perubahan. Karena perubahan, karena budaya itu sesungguhnya adalah adaptasi kita terhadap perubahan realitas ini, Bu Bapak. Maka pada hari ini kita sudah mengadaptasikan diri dengan baik. Kalau dulu sosialisasi itu cukup dengan flyer kecil-kecil dibagikan di jalan gitu ya. Kemudian dengan metode mobilisasi massa, kemudian kita kita melakukan memberikan sosialisasi pendidikan. Hari ini tidak cukup seperti itu. Kita menghadapi 50
Bahwa Pak Dwi 54% calon pemilih kita itu adalah Gen Z. Kelompok pemilih pemula itu ada 54%, itu ya Pak Dwi yang tanya ya. Ya kemudian semuanya itu DNA-nya digital semua. Coba Bapak Ibu sebar pamflet di pinggir jalan di sana sama Gen Z. Orang yang memberi belum beranjak itu pamflet sudah ada di jalanan dibuang, betul nggak? Nah makanya hari ini kita dorong kemudian bagaimana model-model pendekatan kita ya sesuai dengan zaman yang ada. Kemudian responsif. Responsif itu sesungguhnya melakukan tugas dengan cepat, dengan tepat. Acap kali kadang-kadang tidak perlu menunggu perintah. Gitu kira-kira. Ya ada ya. Ya. Oh ini kalian ya kerjakan gitu. Tidak usah dihitung-hitung. Sekali lagi kalau kita menghitung-hitung itu rugi. Menghitung-hitung untung ruginya itu rugi. Karena masa bekerja kita itu terbatas. Kalau PNS ada berapa? 58. Komisioner 2 periode. Kalau tidak ada legacy, kemudian kita waktu bekerja hanya karena memenuhi kewajiban saja, mengumpulkan kewajiban saja. Bagaimana kemudian nama kita dikenal di sini? Kan kelak gitu ya Pak Dwi itu kan ada yang menceritakan dulu zamannya Pak Dwi itu ada yang namanya Salam PDBB. Itu zamannya Pak Dwi. Pak Dwi besok diganti komisioner divisi Daten siapapun itu salah miliknya Pak Dwi. Tarjuk mendunia, begitu ya Pak Dwi ya. Kira-kira gitu ya. Nah tagline itu kan peninggalan semuanya. Saya Pak Ketua kemudian Pak Toto, Pak Dodes juga ingin dikenal seperti itu. Zamannya ini itu seperti ini gitu. Maka responsif teman-teman. Jangan bekerja hanya karena kemudian sekali lagi hanya memenuhi kebutuhan dasar kita. Rugi. Kalau bisa itu sampai realisasi kesejarahan kita, sehingga besok kita bisa cerita bukan anak cucu kita. Bapakmu kuwi sing ndadeke Pak A dadi bupati. Kenapa? Karena nyalonkannya di KPU ini. Komisioner siapa? Bapakmu. Gitu ya. Daftarin yang ini bapakmu, yang kantornya bapakmu. Kan kira-kira gitu ya. Itu realisasi sejarah. Kan orang akan 2015 dulu ketika bupatinya ini, gubernurnya ini, itu komisionernya siapa? KPU-nya siapa? Kan begitu kira-kira. Seknya siapa? Gitu kira-kira, gitu ya. Saya yang paling saya ingat 2015. Nah yang berikutnya adalah berintegritas, clear ya. Artinya bagaimana berintegritas itu kan sebenarnya apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita katakan, sama dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan norma-norma yang ada. Artinya ini satu kesatuan. Jangan kemudian yang kita pikirkan korupsi, yang saya katakan korupsi, yang saya lakukan korupsi itu integritas, bukan. Yang terakhir itu penting, sesuai dengan norma-norma dan etika yang ada yang berlaku. Pikiranmu apa, itu yang kamu katakan, itu yang kamu kerjakan. Sinkronkan, ada satunya kata, satunya perbuatan, sesuai dengan norma. Kemudian efektif, jelas itu mempunyai kemampuan mencapai tujuan hasil atau target yang diharapkan secara tepat. Cepat dan tepat ini susah. Tantangannya kalau orang tepat kadang-kadang dia terlambat. Gitu ya. Untuk menjadi tepat itu cepat, itu perlu effort. Effortnya tidak kecil. Orang yang cepat salah itu banyak. Tapi kalau cepat, tepat itu effortnya tinggi sekali lagi. Karena bagaimana kemudian kita ingin mengerjakan sesuatu dengan cepat, tetapi targetnya tetap terpenuhi. Kemudian nasionalis, jelas nasionalisme kita itu adalah kemanusiaan. Gitu. Artinya apa? Kembali lagi bahwa ketika kita mau mencintai Indonesia itu, mencintai negara Indonesia itu bukan hanya negaranya, tetapi yang mencintai bangsanya, yang mencintai seluruhnya. Saya sering mengatakan begitu ya. Hari ini kita minum itu di tanah air Indonesia.
berpijak di tanah air Indonesia, menikmati matahari terbit dari tanah air Indonesia begitu. Sementara hari ini kalaupun kita harus berbuat sesuatu, ya semata-mata hanya untuk kepentingan Indonesia. Itu perlu kita tanamkan. Apa kepentingan kebutuhan dari ibu pertiwi kita Indonesia itu? Kepentingannya apa sih? Makanya di situ kata kuncinya adalah bagaimana kemudian kita memanusiakan manusia. Kalau memanusiakan manusia itu begini, orang Jawa ngomong itu ojo gelem, ojo dijiwit, ojo gelem jiwit. Yang gue gelem dijiwit kan itu kuncinya itu kalau memanusiakan manusia. Kira-kira kalau bapak ibu pergi ngurus sesuatu KTP, kemudian atau mengurus sesuatu kemudian lama, kemudian waktunya itu kemudian tidak terhingga begitu ya, atau kemudian tidak ada kepastian waktu, itu kira-kira apa yang ada di pikiran bapak ibu? Mbak Ari gimana Mbak Ari? Kalau Mbak Ari mengurus sesuatu misalnya kemudian lama, kemudian tidak ada kepastian waktunya gitu, apa yang dirasakan Mbak Ari? Kecewa ya? Sama, publik pun juga berharap seperti itu ke kita. Sama. Jadi ngomong itu kuncinya gampang. Aku ora pengen ini, ojo nglakok ini. Aku pengen ini, ya lakokno sing tak pengen iki ketika mau dihargai ya kamu harus menghargai, ketika ini dihormati. Dihormati itu bukan persoalan oh ini pimpinan harus sangat dihormati, tidak sesungguhnya. Karena dalam konteks kemanusiaan itu bagaimana kita menghormati eksistensinya sebagai manusia gitu. Ya jangan itu, makanya kita harus budayakan kepastian waktu, begitu kan dalam proses pelayanan itu, kepastian waktu, kepastian prosedur, kepastian biaya. Ini kunci yang diinginkan publik itu kan itu. Bu Prof Bin kan menyampaikan itu. Kalau memang suruh harus bawa foto di media sosial udah disebar tuh, syaratnya kalau minta informasi syaratnya apa nih? Oh harus ada KTP dan sebagainya, udah disebar. Harus dipublikasi, harus disosialisasi dengan clear begitu. Tepat prosedur. Maka rasa-rasanya memang kita harus lebih masif itu. Bagaimana kemudian kita mensosialisasikan, bagaimana kalau orang ingin meminta, ini minta lagi yang dari Australia, orang baru minta data lagi itu. Nanti tolong dipenuhi, kalau bisa ya cepat mungkin, jangan sampai menunggu lama. Meskipun kita ada tenggang waktu 10 hari. Kalau memang sudah siap ya jangan diulur-ulur gitu. Ini kan tradisi birokrasi yang harus direform gitu. Kalau sudah siap ya segera berikan, siap berikan gitu. Kemudian yang terakhir inovasi. Bagaimana kemudian kita mengembangkan diri. Saya tadi di awal mengatakan sapi dari awal dunia ini ada sampai hari cara makannya sama. Manusia dia, bagaimana dia membuat alam berinovasi terus. Bagaimana dia membuat alat sendok, kemudian sekarang masuk ke garpu, sekarang masuk ke pisau, makan stik pakai pisau, kemudian supit dan lain sebagainya. Itu kan bentuk inovasi itu. Nah, dalam bekerja juga kita rasa-rasanya perlu berinovasi. Ini 10 nilai budaya kerja yang kita akan launching hari ini. Kita sebenarnya sudah di-SK kan ya, Pak Ketua ya, melalui keputusan KPU nomor 12 ya 2020. Nanti Bapak Ibu baca sendiri detailnya. Next. Oh, ini baru ada dasar hukum ya? Ya sudah. Nah, Ibu Bapak, saya hanya sedikit begini. Bagaimana sih proses pembudayaan sesuatu itu? Ternyata ada prosesnya. Yang pertama, kalau saya baca literatur, yang pertama adalah habituasi. Habituasi itu pembiasaan. Tidak mudah membiasakan orang yang biasa tidur dengan lampu padam, kemudian tiba-tiba harus lampunya menyala atau sebaliknya, betul ya. Saya biasa tidur dengan lampu mati, kemudian tiba-tiba saya harus bertamu di rumah teman saya, kemudian ternyata si punya rumah itu tidak bisa tidur kalau lampunya mati gitu. Perlu pembiasaan, habituasi itu namanya. Dalam pembudayaan itu seperti itu. Makanya nanti proses bagaimana kemudian kita malu datang terlambat, malu tidak ikut apel dan sebagainya, ini tidak kemudian besok itu apa ya, kemudian ini ada pembiasaan maksudnya nanti. Terus apel, kemudian tidak datang terlambat, kemudian saya baca malu, kemudian izin terus, gitu. Izin terus, gitu ya. Izinnya sama cutinya banyak izinnya. Jatah cuti 14 hari kalau ada. 12 ya? 12. Izinnya 1 bulan.
Belum tanggal merah sama cuti bersama. Dihitung 100 hari. Nah, habituasi. Setelah habituasi sesungguhnya ya, kalau prosesnya ya, setelah habituasi itu ada institusionalisasi kelembagaan. Dengan apa? Karena ini kepentingannya orang banyak, maka kemudian dilembagakan munculnya norma yang kemudian kita gunakan sebagai dasar. Norma itu apa? Keputusan KPU nomor 12 itu tahun 2026. Itu institusionalisasi, artinya itu bukan lagi orang per orang. Yang wajib disiplin itu bukan hanya Mas Doni gitu ya, tetapi semua orang, karena sudah diinstitusionalisasi. Baru kemudian disosialisasi, kemudian setelah disosialisasi gitu ya, selesai baru sosialisasi itu kan ada proses. Kalau dalam terus sosialisasi itu ada proses yang namanya bagaimana kemudian ada proses kita belajar mengikuti pemikiran di situ, menghayati, sadar, baru secara ikhlas menjalankan itu. Baru yang terakhir adalah internalisasi, dan yang kemudian adalah implementasi. Kira-kira kan begitu alurnya. Nah, alur kita ini sudah di mana? Kira-kira ini sosialisasi ya? Ya, sosialisasi ya. Baru kemudian bagaimana proses ini akan berkesinambungan. Tidak mudah. Ada 34 kepala di KPU Wonogiri ini yang kebiasaannya berbeda-beda, cara makannya berbeda, seleranya berbeda-beda. Perlu pembiasaan, habituasi, pembiasaan. Next. Nah, ini saya minta juga akan menjadi kebiasaan baru. Malu itu kan sebenarnya upaya. Kalau saya pahami, ini menurut pendapat saya. Malu itu adalah mekanisme diri kita untuk memberi konsekuensi diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Kalau saya ajarkan ke anak-anak saya, kamu hanya boleh malu kalau kamu melakukan 2 hal. Yang pertama, kamu tidak bisa. Yang kedua, kamu salah. Tapi kan tidak mungkin di dunia ini ada yang tidak kamu bisa. Cuma kamu belum bisa saja. Berarti kamu tidak boleh malu. Ya. Nah, ini kan upaya kita memperingatkan diri. Kalau kita datang terlambat, ya malu itu hukuman diri kita. Karena rasanya nggak enak loh malu itu, Ibu Bapak. Coba bayangkan, saya pernah itu ada mobil R3 merah. Saya nggak lihat plat nomornya, mirip gitu. Punyanya CEO Doni Hafidian yang hari ini berbukti palsu. Saya tiba-tiba masuk, bukunya nggak dikunci. Ternyata bukan. Saya salah ya itu ya, salah mobil jelas ya. Berarti pantas nggak malu? Mana salah mobil itu? Tak ganggu loh. Kan semua orang itu kalau lihat Pak Doni ingin jahilin ya. Dia gitu ternyata bukan. Oh ibu, saya kira. Iya, salah. Maka kemudian mulailah kita menghukum diri kita lah. Kalau kita terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, bekerja tanpa tanggung jawab, pekerjaan terbengkalai, sering meninggalkan meja kerja tanpa pesan penting, bekerja tanpa output yang jelas. Ini yang buat Ajun ya nanti ya, jangan menuntutnya ke saya ya. Nah, ini sudah dinormalkan. Berarti ini sudah menjadi milik kita sama. Ya hukum dirimu dengan cara ini, malu. Nah, nek orang duisen ya berarti nanti di belakang kita lihat. Kalau kita tidak mampu menghukum diri kita sendiri, mensanksi diri kita sendiri di belakang nanti. Next. Saya kira next saja. Nah, Ibu Bapak, dalam SK itu kalau tidak salah, ini berdasarkan SK ya, keputusan norma yang tadi saya sebut diinstitusionalisasi tadi. Ternyata di sana akan penilaian, jadi budaya kerja kita ini akan dilakukan assessment, gitu. Penilaian. Penilaiannya oleh siapa ya? Atasan. Ada penilaian atasan langsung, ada penilaian diri sendiri, self assessment,
nanti pada akhirnya. Ini kan masih sosialisasi. Jadi kalau besok ada yang telat ya mungkin belum berdiri. Tapi nanti kalau sudah rasa-rasanya sudah cukup lama toleransinya, begitu kan rasa-rasanya ini juga perlu ditegakkan. Penilaian diri, self-assessment, kemudian evaluasi kolektif dalam forum internal evaluasi muncul. Ini normanya. Next slide. Nah, penilaiannya itu prinsip penilaian budaya kerja kita itu yang pertama objektif, artinya bukan subjektif. Oh, karena saya berkecenderungan dekat dengan si A maka saya nilai baik, tidak seperti itu ya. Rasa-rasanya memang harus ada indikator yang jelas, kemudian terukur, kemudian mudah diamati, kemudian yang selanjutnya adalah relevan kan? Next slide. Mbak Alfi sudah pegang mic itu tanda giliran saya Pak ya. Nah ini tentunya tadi kalau kita kemudian tidak mampu mendisiplinkan diri, mensanksi diri kita, maka sesuai norma yang ditekan oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri diberlakukanlah reward and punishment. Kira-kira kan begitu. Ini saya kira kan cukup fair gitu. Karena saya yakin kecenderungan manusia kalau tidak ada yang di belakang ini, kecenderungannya agak-agak sulit mengimplementasikan sebuah norma. Maka ini rasa-rasanya perlu, makanya kemudian di norma di keputusan KPU nomor 12 tahun 2026 itu yang dibuat Pak Doni dan teman-temannya itu, iya kan? Makanya dicantumkan ada reward dan punishment. Siapa tahu nanti setiap hari jadi Wonogiri diumumkan. Setiap hari ulang tahun KPU. Oh, setiap hari ulang tahun KPU diumumkan. Iya, siapa pegawai gitu ya, Pak ya, yang kemudian layak mendapatkan penghargaan. Diberikan piagam ini jangan hanya sekedar nilai kertasnya loh ya. Saya kasih tahu tadi, ada realisasi kesejarahan dulu. Aku selalu teladan dulu. Dudukin anak-anak gitu. Ada realisasi kesejarahan itu. Kemudian tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira semuanya masih dalam koridor regulasi ya. Jadi artinya tidak mungkin keluar kalaupun memberikan reward ataupun kemudian punishment di luar dari ketentuan yang berlaku. Teguran lisan, teguran tertulis. Nah ini saya kira nanti sudah ada porsinya masing-masing. Kalau teman-teman sekretariat siapa gitu ya yang menegur ya, porsinya siapa kira-kira gitu ya. Kalau saya yang melanggar ya kira-kira kan ada porsinya gitu. Kemudian tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan kepegawaian. Sekali lagi kita masih dalam koridor regulasi yang ada. Next slide. Ini roadmap-nya, luncuran, visualisasi, internalisasi, program rutin, publikasi. Kita akan publikasi, termasuk hari ini live. Saya lupa hari ini live, rotok-rotok. Nah, aku udah tadi. Apa nama? Betul. Ini bisa dia. Iya. Itu kita akan terus dengung-dengungkan ya. Kalau perlu nanti setiap hari apa itu disuarakan oleh Pak Bang. Dibacakan itu. Ada begitu apa? Iya. Kan sudah ditempel tuh. Ada yang ditempel tuh. Ada yang diperdengarkan. Karena ada mungkin teman-teman yang kecerdasannya audio, bukan visual. Kan kalau yang baca cenderung baca itu. Bukan. Dari servernya itu Harus masuk ruangan. di sana itu dengan yang biasa Indonesia ya. Untuk beberapa ke depan, beberapa bulan. Jadi tidak ada alasan aku mau mocong gitu kan. Yang lo tahu mocong kan selalu oke. Yang lo tahu mocong berarti rata bulan. Kan mocong. Ya kan gitu. Jadi segala celah Mas. Kalau berhadapan dengan manusia itu tutup. Karena manusia paling pandai untuk membaca celah itu. Gitu ya, ini publikasi dan sebagainya. Next slide. Nah, Hunter ini bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana kita menjadikan KPU sebagai sebuah lembaga pelayanan publik yang unggul, yang terasa, bukan hanya sampai berhenti di output, tetapi sampai di outcome. Jadi ada dampaknya. Bukan hanya apa hasilnya saja, tetapi tidak berdampak, jangan. Dari KPU itu berdampak gitu. Orang ini ngerti, oh sebenarnya aku harus berpartisipasi gitu ya, bukan hanya sekedar
hasilnya saja, tapi dampaknya tidak. Hunter Benny adalah semangat yang menghidupi setiap tugas dan tanggung jawab, terus berinovasi sampai menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kejujuran, kemudian melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Next slide. Nah, ya, terima kasih main pasir, terima kasih sudah hadir. Apalagi itu gue. Dan Taufik Baridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus lagi buat Pak Irawan. Oke, Bapak Ibu, pemaparan dari Pak Irawan tadi sudah cukup. Apa belum? Kalau banyak ya Pak ya. Ya, pemaparannya sudah mungkin lebih relate dengan kebiasaan kita sehari-hari ya, biasa di kantor kita. Mungkin menggugah rasa kita, oh ternyata kita bekerja selama ini tuh apa sih yang kita telah dapatkan atau yang telah kita berikan bagi lembaga ini, ataupun yang dari lembaga ini sudah kita dapatkan. Lanjut ke pertanyaan Pak. Oh ya. Ya, langsung aja. Ya, pertanyaan mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Irawan sebagai narasumber kita tentang Hunter Benny ini. Monggo. Pak Ketua ya. Pak Ketua. Meskipun yang terkait Pak Ketua, kok belum paham. Oh iya. Oke, ada mungkin. Paham itu. Untuk bersama. Ada ini? Benar? Cukup? Oke. Nanya sendiri. Ada yang nanya gitu? Oh gitu, berarti di belakang aja ya? Ya, ini udah jam 3 ya? Karena nggak ada pertanyaan Pak Irawan? Sudah paham semua, ya? Berarti kalau sudah paham semua, kita tunggu nanti kedepannya perkembangannya kita ke depan gimana. Nanti kita ada evaluasi, ada 3 evaluasi itu tadi. Evaluasi oleh atasan kita, terus kemudian evaluasi diri, self-assessment kita, dan evaluasi nanti yang secara keseluruhan nanti yang perkembangan. Oke, karena ini sudah jam 3, terima kasih Pak Irawan sudah menjadi narasumber dan membagi materinya tentang Hunter Benny hari ini. Ya, tidak berhenti di ruang sosialisasi aja ya Pak ya, tapi benar-benar kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita dalam bekerja. Karena organisasi yang hebat bukan cuma dibangun oleh sistem yang bagus, tapi juga oleh budaya kerja yang sehat dan orang-orang yang saling mendukung. Mantap. Mantap lagi ya. Ngomong saya dapat pantun ya. Belum. Pergi mancing dapat ikan. Ikannya kecil dibawa pulang. Kalau budaya kerja dijaga barengan, kerja capek pun jadi senang. Pak Ketua yang dibalik ini pantungnya. Oh, pantunnya dibalik. Kleru. Hah? Ulang lagi. Oke, matur nuwun atas kehadirannya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaat dari acara hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Moga Mbak Cici. Bisa digunakan biasa papi-papinya. Iya, Pak.
Kalau datang terlambat siang. Foto bersama. Ah. Baik Bapak Ibu, hari ini kami hormati, selesai sudah kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara undur diri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas, salam integritas, salam KPU melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.